Di sebuah wilayah subur bernama Ninawa, di jantung negeri Irak kuno, hiduplah penduduk yang dipenuhi dengan kesombongan. Mereka melupakan Tuhan dan menyembah berhala yang tak berdaya. Di tengah kegelapan moral inilah, Allah mengutus seorang nabi yang mulia, Yunus alaihi salam. Beliau datang dengan satu tujuan, mengajak mereka kembali ke jalan cahaya. Nabi Yunus berdiri di tengah pasar, di depan gerbang kota, dan di rumah-rumah mereka. Beliau berkata, "Wahai kaumku, tinggalkanlah berhala-berhala ini, sembahlah Allah, Sang Pencipta segala sesuatu." Namun, hari-hari berlalu menjadi bulan, dan dakwahnya dibalas dengan tawa ejekan. Mereka menutup telinga dan hati mereka. Perjuangan beliau terasa berat, seolah menanam benih di atas padang pasir yang paling kering. Setelah bertahun-tahun dalam kesabaran, Nabi Yunus merasakan kepedihan yang mendalam atas pembangkangan kaumnya. Rasa kecewa dan amarah merasuki hatinya. Tanpa menunggu perintah atau wahyu dari Allah, beliau memutuskan untuk pergi meninggalkan Ninawa, yakin bahwa hukuman Allah akan segera turun. Namun, seorang utusan Tuhan tidak boleh meninggalkan tugasnya sebelum ada izin darinya. Ini adalah awal dari ujian terbesar bagi beliau. Beliau berjalan menuju pelabuhan dan menaiki sebuah kapal besar yang siap di laut. Saat kapal mencapai samudra yang luas, ketenangan lautan tiba-tiba menghilang. Langit berubah menjadi hitam pekat, gelap menyambar, dan badai dahsyat menghantam kapal itu. Hingga hampir tenggelam. Para pelaut ketakutan, mereka yakin bahwa beban kapal terlalu berat, dan ada seseorang di antara mereka yang membawa tidak beruntung. Dengan berat hati, mereka melakukan undian untuk menentukan siapa yang harus keluar dari kapal agar nyawa yang lain selamat. Undian dilakukan sekali. Nama Nabi Yunus keluar. Mereka merasa ragu karena beliau tampak seperti orang yang suci. Undian dilakukan kedua dan ketiga kalinya. Namun nama Nabi Yunus terus muncul. Menyadari ini adalah garis takdir yang ditetapkan Allah. Beliau pun menceburkan diri ke dalam amukan ombak yang ganas, tepat saat tubuhnya menyentuh air di bawah permukaan laut yang dingin. Seekor ikan paus raksasa diperintahkan Allah untuk muncul. Paus itu menelan Nabi Yunus secara utuh. Keajaiban besar terjadi. Ikan itu tidak melukai kulit beliau, tidak pula menghancurkan tulangnya. Paus itu membawanya jauh ke dalam gelapnya samudra. Kini, Nabi Yunus berada dalam kesunyian yang mencekam. Beliau terkurung dalam 3 lapisan kegelapan. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan malam di tempat yang paling terpencil di muka bumi ini. Sang Nabi menyadari kesalahannya. Beliau tidak putus asa, melainkan bersujud dengan hati yang hancur. Dari kegelapan itu, terucaplah bulan yang mengubah takdir. La ilaha illallah, subhanaka in kuntu minal mu'minin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci yang baik. Sungguh aku termasuk orang-orang yang saleh. Puji-pujian itu memuncang ke dalam laut. Allah Maha mendengar tobat hamba-Nya. Allah memerintahkan paus tersebut untuk menepi ke daratan di sebuah pantai yang bersih dan memuntahkan beliau dengan lembut. Tubuh Nabi Yunus saat itu dalam keadaan sangat lemah dan sakit. Karena asam dalam perut paus, rahmat Allah kembali hadir di pantai yang panas itu. Allah menumbuhkan pohon labu dengan daun-daun lebat yang memenuhi tubuh beliau dengan terik matahari dan menyediakan buah yang bergizi untuk memberikan kekuatannya. Perlahan, kesehatan beliau kembali pulih. Tugas belum selesai. Dengan hati yang lebih tenang dan sabar, Nabi Yunus kembali ke Ninawa. Betapa terkejutnya beliau saat melihat pemandangan yang mengharukan. Ternyata, setelah kepergiannya, kaum Ninawa tersadar dan bertobat secara massal. Mereka telah beriman kepada Allah. Ninawa menjadi satu-satunya kota yang selamat dari azab karena keimanan penduduknya. Kisah ini mengingatkan kita semua bahwa dalam kesulitan yang paling gelap sekalipun, selalu ada harapan. Jika kita kembali kepada Allah, kesabaran adalah kunci, dan tobat adalah jalan menuju keselamatan.